Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Iksada TV. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Muhammad Roni Al-Fakih. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perawatan luka kanker. Nah, baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kanker. Nah, kanker merupakan pertumbuhan sel yang ada di dalam tubuh atau di dalam organ tubuh manusia, dan pertumbuhannya itu tidak normal sehingga nanti akan menyebabkan kematian. Baik, untuk selanjutnya kita juga harus tahu pengertian dari perawatan luka. Nah, perawatan luka sendiri pengertiannya adalah suatu tindakan perawatan untuk mengganti balutan dan membersihkan luka di area luka yang kotor. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu tentang tujuan dari perawatan luka ini. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk meminimalisir atau menghindari dari trauma mekanik. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mobilisasi atau imobilisasi dari luka sendiri. Kemudian drainase, dan yang terakhir adalah meminimalisir atau melindungi dari mikroorganisme pada luka tersebut. Nah, untuk perawatan luka ini biasanya kita akan menggunakan metode time, di mana time itu T-nya adalah tissue management, kemudian I-nya adalah infection control, dan M-nya adalah moist balance, dan E-nya adalah advancement. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya dari perawatan luka kanker ini, di sini kami menggunakan 4 tahapan. Yang pertama tahap prainteraksi, kemudian yang kedua adalah tahap interaksi, kemudian yang ketiga adalah tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Baik, untuk tahap pertama yaitu tahap prainteraksi, di mana prainteraksi ini ada beberapa bagian yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah cek catatan perawatan klien dan validasi kebutuhan klien. Kemudian kita cuci tangan dan persiapan alat. Nah, persiapan alat di sini ada 2 yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah alat yang steril, kemudian yang kedua adalah alat yang non steril. Seperti itu. Nah, untuk alat-alat yang steril ini yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah handscoon steril, kemudian kita harus menyiapkan pinset. Ya, pinset di sini ada pinset chirurgi dan pinset anatomi. Ya, pinset chirurginya 1, pinset anatominya 2. Kemudian kita harus juga siapkan cairan NaCl atau normal salin 0,9%. Dan untuk selanjutnya persiapan yang alat non steril, ada handscoon bersih atau sarung tangan yang bersih, kemudian ada plaster, gunting perban atau gunting plaster, kemudian juga ada bengkok, kemudian juga ada perlak. Kalau kita juga membutuhkan, biasanya ada juga disiapkan underpad dan tong sampah seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah tahap interaksi. Nah, tahap interaksi di sini ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Selamat pagi, Bapak. Bapak, dengan siapa namanya? Oh, baik, saya cek dulu, nggih. Oh iya, namanya Pak Pambudi ya. Oke, baik. Bisa dipanggil dengan nama Pak Pambudi, nggih. Baik, Pak Pambudi, saya di sini adalah perawat Roni. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk merawat luka Bapak. Ya, dimana tujuannya nanti untuk membersihkan luka Bapak, kemudian biar mikroorganismenya tidak tumbuh dan tidak menjalar kemana-mana seperti itu. Ya, nah saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, Bapak Pambudi, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran perawatan luka Bapak. Ya. Baik, kemudian saya akan menjaga privasi untuk tirai, kemudian mengatur posisi pasien. Bapak, posisinya sudah enak ya, sudah nyaman seperti ini atau mau pindah posisi? Sudah seperti ini ya. Baik, kalau sudah, saya akan segera lakukan perawatan luka pada Bapak. Ya. Baik, yang pertama kita harus memasang perlak di sini ya. Jadi yang pertama kita pasang perlaknya. Permisi Bapak, saya angkat dulu kakinya ya. Kemudian kalau sudah perlak, biasanya kita juga membutuhkan yang namanya underpad. Ya, kalau nggak ada underpad bisa menggunakan plastik atau kresek. Nah, di sini saya sudah siapkan underpad di sini. Permisi Bapak. Ya, kemudian kita dekatkan bengkok
atau sampah medis. Nah, kemudian kita buka alatnya, kemudian kita pasang handscoon yang bersih terlebih dahulu. Nah, pada perawatan luka ini kita dahulukan tindakan-tindakan yang non steril terlebih dahulu, sehingga yang pertama kita pasang handscoon yang bersih terlebih dahulu, kemudian nanti kalau sudah melakukan tindakan-tindakan yang non steril, kemudian kita lakukan tindakan yang steril. Nah, kemudian kalau kita sudah pasang handscoon bersih, kita buka balutan pasien ya. Pertama kita bukanya. Nah, di sini biasanya terjadi agak ini ya, sulit. Misalkan kalau membuka, maka kita boleh membukanya menggunakan gunting ya, gunting verbal di sini sudah disiapkan. Bisa langsung gunting, tapi kan kita harus hati-hati seperti itu ya, hati-hati untuk membukanya ya. Hati-hati jangan sampai kena luka yang ada pada pasien. Oke. Masih Bapak, saya angkat dulu ya. Masih. Kita buka balutannya. Oke. Nah, pada saat membuka kasa biasanya juga terjadi agak sulit gitu ya. Maka kita juga bisa membukanya menggunakan bantuan cairan NaCl. Ya, kalau misalkan mudah ya tidak apa-apa, langsung dibuka gini. Nah, kemudian setelah membuka kita harus observasi terlebih dahulu lukanya seperti apa. Apakah ada eksudatnya, apakah ada jaringan-jaringan yang nekrotik atau jaringan yang mati seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah buka, baru kita dari selanjutnya kita mencuci luka. Nah, di sini mencuci luka kita bisa menggunakan cairan NaCl terlebih dahulu. Kita guyur dengan cairan ini ya. Simak ya, saya lihat dulu. Nah, kemudian kita juga harus, misalkan ada X-nya atau plusnya, maka kita juga bisa mengeluarkannya bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi ditekan-tekan ini. Nah, kalau misalkan ada jaringan nekrotik, nanti kita gunting seperti itu, atau kita buang jaringan nekrotiknya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah menggunakan NaCl, kita bisa menggunakan sabun di sini ya. Kita menggunakan sabun. Jadi kita harus hati-hati ya, karena jaringan ini jaringan pada luka kanker ini bisa terjadi luka ya. Jadi kita bisa bersihkan kotoran-kotorannya. Nah, misalkan ada jaringan yang mati atau nekrotik jaringan, maka kita harus bersihkan ya. Nah, di sini kita menggunakan gunting jaringan di sini. Nah, misalkan ada jaringan yang yang mati ya, kita angkat dengan seperti ini ya. Misalkan ada jaringan yang mati, kita angkat, kemudian kita gunting ya. Misalkan ada jaringan yang mati seperti ini. Nah, biasanya ciri-ciri jaringan yang mati itu yang warnanya hitam seperti itu ya. Kita gunting. Nah, kemudian kalau sudah maka kita keringkan ya, keringkan menggunakan kasa yang kering, kasa steril yang kering. Dan sampai kering terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, baru kita lanjutkan untuk menggunakan handscoon yang steril seperti itu ya. Nah, di sini handscoon sterilnya sudah disiapkan.
Kita terlebih dahulu. Nah, untuk memasangnya sekali kita harus hati-hati. Prinsipnya adalah block to block, hand to hand, ya, skin to skin gitu ya. Jadi yang pertama kita pastikan mana yang kanan, mana yang kiri terlebih dahulu. Oke. Kita ambil secukupnya sesuai dengan kondisi luka yang ada. Ya, misalkan lukanya seperti ini, maka kita juga harus berikan sesuai dengan luas dari luka tersebut. Kita oleskan rata. Nah, jika sudah, baru kita balut lukanya kembali. Ya, kita sudah siapkan di sini. Pertama kita harus tutup terlebih dahulu, ya, dengan kasa steril seperti semula tadi ya. Kemudian kita balut. Hindari untuk mengikat pusat talinya itu di selain dari tidak berada di atas luka. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini. Simpulkan di atas lukanya, nanti kalau membuka lagi itu nanti resiko. Ya. Upayakan simpul talinya itu berada di sebelah atau di lain sisi dari luka tersebut. Nah, kemudian kalau sudah selesai, baru kita buka sarung tangan dan rapikan pasien, ya, rapikan alat dan juga rapikan pasien. Permisi, Bapak, ya, ini sudah selesai. Ya, permisi, saya angkat dulu. Baik, sudah selesai untuk perawatan luka. Selanjutnya adalah evaluasi. Pak Budi, ya, ini sudah saya rawat lukanya. Ya, bagaimana sekarang kondisinya, perasaannya? Enak ya? Iya, baik. Ya, jadi Bapak silakan nanti juga keluarganya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memperbaiki jaringan-jaringannya. Misalkan putih telur itu nggak apa-apa. Putih telur Bapak punya alergi enggak telur? Enggak ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi protein itu bisa dikonsumsi Bapak ya. Nah, kemudian selanjutnya ini akan dilakukan perawatan 2 hari sekali Bapak ya. Nanti 2 hari lagi akan dilakukan perawatan lagi. Gitu ya. Tergantung dari lukanya Bapak. Kalau lukanya Bapak misalkan kotor, nanti bisa besok dilakukan lagi perawatan ya Bapak ya. Baik, sementara itu Bapak ya, semoga cepat sembuh Bapak ya. Baik, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita jangan lupa mencatat dokumentasi keperawatan. Baik, demikian Sobat Extended TV pembelajaran perawatan luka kanker, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like,
comment, and subscribe channel Iksadar TV. Sampai jumpa.